Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Erisa Diah Nur Syafitri dengan NIM 25912098. Unit kerja SDN 5 Sangkup, Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara, untuk kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan materi kegiatan ekonomi. Ini KTP saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ceria. Allahu Akbar. Oke, sudah sarapan semua? Sudah Bu. Oke, kalau begitu sekarang Ibu cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Torang semua dapat hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar supaya ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari atau kelak nanti. Oke, mana siapa yang boleh baca doa? Saya, Aca, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Oke, supaya torang di dalam kelas nyaman, merasa nyaman dalam proses belajar mengajar, torang lihat dulu, torang sekeliling apa sudah rapi atau bersih? Sudah? Siap? Sudah. Oke, sebelum masuk ke sebagai bentuk sikap nasionalisme kita kepada negara kita, sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada negara kita, marilah orang sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu ya Indonesia Raya. Ayo, siap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, kira-kira orang hari ini mau belajar apa? Kegiatan ekonomi. Iya, kita hari ini belajar tentang mata pelajaran IPAS. Sebelum itu, Ibu ada pertanyaan. Kemarin kan sebelum beberapa hari yang lalu sempat ada motor-motor besar yang datang Mbak kasih traktir panguni supaya mau suruh ambil barang-barang di Indomaret sesuka kalian ya toh? Kira ngoni dapat ambil apa? Snack. Baru apa lagi? Minuman. Baru apa lagi? Skincare. Hah? Skincare? Ya ampun, oke. Orang bersyukur sekali ada orang baik yang mau bersedekah patorang menawarkan bahwa mari Jo, kalau siapa mau suka ambe, datang Mbak ambe ya kan? Nah, ketika ada kesempatan seperti itu, pasti kalian berpikir, barang apa yang ingin torang beli, barang apa yang ingin torang ambil, atau barang apa yang torang sedang butuhkan pada saat itu, ya kan? Jadi, proses itu disebut apa? Kegiatan apa? Ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Untuk lebih lanjut, Ibu mau kasih video ini. Video pengantar. Oke, simak ya. Ibu Bapele, tunggu dah. Ibu sebelah sini ya. Pengen nak Bapele. Dapat lihat? Dapat lihat itu video? Dapat lihat toh? Hah, tegak kau mang DP apa ini? Kartun. Presentasi. Inilah presentasi. Oke. Tujuan pembelajaran yaitu pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan satu, dapat mengidentifikasi kebutuhan pokok dan tambahan manusia serta cara memenuhinya. Keterkaitan sangat terkait dari petani, misal menanam padi kan, menghasilkan beras. Dari beras kemudian disalurkan ke toko-toko, yaitu distribusi tersebut. Dari toko-toko dibeli oleh konsumen yang kemudian dimasak jadi nasi yang kita makan. Jadi kegiatan ekonomi itu saling berkaitan satu sama yang lain. Berikut menunjukkan sikap menghargai berbagai pekerjaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kan ada banyak pekerjaan kan?
ada petani, ada nelayan, ada tentara, ada polisi, ada dokter, ada berbagai macam. Tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Kalau tidak ada petani, kita bisa makan apa? Kalau tidak ada nelayan, kita bisa makan ikan. Tidak kan? Kalau tidak ada dokter, kalau orang sakit, orang bagaimana mau berobat? Ya, tak? Jadi setiap pekerjaan kita memiliki satu keterkaitan satu sama lain. Wah, mati. Berikut. Bagaimana kalau orang mau ice breaking dulu? Oke? Oke, orang ice breaking dulu. Ayo, ice breaking, ayo berdiri. Tangan diputar-putar, ditepuk tangan. Tangan diputar-putar, diganglah lagu. Tangan diputar-putar, diganglah lagu. Digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, ditepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang. Diputar-putar ke atas. Diputar-putar ke bawah. Diputar-putar ke kanan. Diputar-putar ke kiri. Ayo. Tangan diputar-putar, ditepuk tangan. Tangan diputar-putar, diganglah bahu. Tangan diputar-putar, diganglah lutut. Digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, ditepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang. Diputar-putar ke atas. Diputar-putar ke bawah. Diputar-putar ke kanan. Diputar-putar ke Oke, tepuk tangan. Sudah bisa dipahami? Boleh? Boleh. Kalau begitu sekarang Ibu ada tugas. Tugas ini. Menempel-nempel gambar. Nempel-nempel gambar. Ini yang kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini ada instruksinya ya, kelompok 3. Ini yaitu ceritakan serta jelaskan urutan kegiatan ekonomi dari produksi ke distribusi ke konsumsi. Nanti di sini ada gambar dari produksi, baru distribusi, dari konsumsi. Ini nanti tempel-tempel di sini ya. Baru ini juga ada apa? Ada ininya ya, kerjakan ya. Gunting. Ini gunting, lem boleh berapa di sini? Satu aja ya, itu. Itu. Lagi ada berapa ini? Gunting cuma. Hah? Mana-mana? Kalian sesuai kelompok kalian diskusikan ya. Oke, lanjut kelompok 1. Kalau ada yang masih bingung, bisa tanya langsung ke Ibu ya.
Ibu kasih waktu pengerjaannya 30 menit ya. Hah? Baru tempel di gambar di sini. Cepat. Sudah? Nah. Ini barang setengah jadi toh. Baru dengan ini barang taruh di sini. Baru di pengertiannya ini nanti. Itu bagian situ aja itu. Palang-palang ya. Ya, lem-lem situ. Tadi Ki jangan usah banyak-banyak di pelem. Ya tunggu ya. Ini kelompok. Lanjut kelompok. Yang lain kalau terlalu banyak nggak usah. Cukup yang penting-penting saja. Yang produsen toh. Kemudian distributor. Ini apa? Produsen. Ini apa? Kemudian ini. Oke. Mana? Sudah siap? Kelompok 2. Pegang. Afifah jelaskan. Dari produsen adalah apa? Kemudian gambar produsen di sini, gambar apa? Ya. Kasih kuat sedikit suaranya ya. Lanjut. Perhatikan perhatikan. Kelompok 3 dengan kelompok 1. Cepat. Produsen adalah individu atau badan usaha yang menghasilkan, memproduksi barang atau jasa melalui proses produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan nilai tambah dalam ekonomi. Inilah gambar produsen. Itu siapa yang menyampaikan di sini? Dinda toh? Yang Distributor adalah perantara bisnis yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen dan kemudian menjualnya kembali ke pasar yang lebih luas, bisa kepada pengecer atau konsumen akhir. Inilah gambar distributor. Ya, kemudian gambar konsumen. Yang ini. Ya, jadi situ ya. Konsumen adalah seseorang atau entitas perorangan, keluarga atau badan usaha yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Oke. Dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, sudah selesai. Lanjut kelompok 2. Kelompok 3, maju. Sudah maju. Oke, cepat sedikit gerakannya, cepat sedikit. Siapa yang menyampaikan dan siapa yang Mbak ini? Oke, lanjut. Dinda, mana tadi apanya? Nah, Ibu. Oke, baca ya. Kasih jelas. Enggak dari sini, Jo. Produksi bahan apa? Mentah. Produksi bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi. Produksi mentah adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang lain yang belum diolah secara signifikan. Bahan mentah adalah bahan dasar yang belum mengalami proses produksi atau pengolahan yang diambil langsung dari alam sebagai bahan baku untuk proses produksi. Produksi bahan setengah jadi adalah proses pembuatan suatu barang yang telah mengalami sebagian tahap produksi tetapi belum menjadi produksi akhir Jangan Bapak lupa. yang siap dijual atau digunakan oleh konsumen. Barang ini memerlukan proses lebih lanjut
untuk mencapai bentuk finalnya. Produksi bahan jadi adalah proses mengubah bahan baku mentah menjadi produk akhir yang siap digunakan untuk atau dikonsumsi oleh konsumen. Distribusi langsung adalah proses menjual produk dari produksi langsung ke konsumen akhir tanpa adanya perantara. Distribusi tidak langsung menggunakan perantara seperti grosir, pengecer, atau distributor untuk menyampaikan produk kepada konsumen akhir. Kemudian, Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Pelaku konsumsi disebut konsumen. oke, dari pemaparan tadi kelompok 3, siapa yang kira-kira boleh bertanya? Oke, silakan sayang. Distribusi itu apa? Distribusi kata apa? Distribusi langsung adalah proses menjual produk produser langsung ke konsumen akhir tanpa adanya Ya, tepuk perantara. tangan untuk Anggun. Kemudian siapa lagi boleh bertanya? Tidak ada? Lanjut kelompok 3. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 1. Nanti kelompok 3 dengan 2 perhatikan kelompok 1 ya. Oke, siapa yang ya, kasih kuat sedikit ya. Langsung saja ke urutannya. Ya. Produksi barang mentah. Produksi mentah adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang lain yang belum diolah secara signifikan. Bahan mentah adalah bahan dasar yang belum mengalami proses produksi atau pengolahan yang diambil langsung dari alam sebagai bahan baku untuk proses produksi. Ya. Berikut. Yang kedua, produksi barang setengah jadi. Ya. Produksi bahan setengah jadi adalah proses pembuatan suatu barang yang telah mengalami sebagian tahap produksi tapi belum menjadi produksi akhir yang siap dijual atau digunakan oleh konsumen. Barang ini memerlukan proses lebih lanjut untuk mencapai bentuk finalnya. Yang ketiga, produksi barang jadi. Produksi bahan jadi adalah proses mengubah bahan baku mentah menjadi produk akhir yang siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Oke, ada pertanyaan. Dari hasil kelompok tadi, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Dari hasil pengerjaan kelompok tadi, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Aca, apa? Bisa mengetahui apa itu barang mentah, apa itu barang setengah jadi, dan apa itu barang jadi. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. 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 Tidak ada? Sudah? Sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Anggun, silakan bertanya. Bagaimana? Anggun atau Afifah? Dari hasil kerja kelompok tadi, Uni dapatkan apa? Dapat mengetahui apa? Ya, Afifah, silakan. Dapat mengetahui produsen, distribusi, distributor, Kemudian dan konsumen. dan konsumen. Apa itu konsumen? Apa itu konsumen? Ya, pembeli. Tepuk tangan untuk Hakim. Tunggu. Sebelum itu, Ibu mau simpulkan dulu. Dari hasil pembelajaran hari ini,
Apa yang torang pelajari, yang torang dapatkan? Apa yang torang dapatkan? Apa? Bahwa torang tahu bana itu barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Kemudian ada distribusi, ada 3, distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Yang semi langsung itu yang online, yang tidak langsung itu yang di toko-toko warung-warung. Kemudian yang langsung itu yang pembelinya atau orang konsumennya langsung beli ke tempat produsennya, langsung ke petaninya. Kemudian apalagi kita mengetahui barang-barang yang tadinya orang tidak tahu, ternyata kain itu dari ulat bulu yang sutra, ya, kemudian dari kapas juga. Oke, berikut kita akan berikut minggu depan kita akan mendalami materinya mengenai apa lagi? Ada usaha per orang, kelompok, dengan usaha minggu depan, ya, itu kita bahas minggu depan, ya, usaha secara kelompok, usaha secara mandiri, ya. Oke. Sudah, siapa yang boleh pimpin doa? Oke, Aca. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaullahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Baru ada lagi doa yang satunya? Sudah? Oke. Bagaimana kalau torang ice breaking untuk yang terakhir kalinya? Boleh? Boleh. Supaya torang pulang dengan keadaan senang toh, semangat. Oke. Ayo kita berdiri, ayo. Oke. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
cukup. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi orang pulang dalam keadaan semangat dan ceria. Oke, kita siapkan kelas untuk duduk. Duduk rapi. Oke. Kemudian terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.